Karena masa depan sungguh ada, dan harapanku tak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada di dalam. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak tanya sekali lagi, gimana kabar hari ini? Pas luar biasa kan? Nah, sebelum ibadah kita dimulai, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Ajarku bersandar padamu, bawaku mengerti hadirmu. Roh Kudus, ku perlu pimpinmu. Itu dia yang perlu kita persiapkan sebelum kita beribadah. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, dari tadi kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami ini. Bila Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan bilang ya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong kak. Oke adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian secara medley. Yang pertama, ku daki 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 gunung yang tinggi. Dan dilanjutkan dengan lagu Kuat, kuat, kau terkuat. Semua siap buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan yuk adik-adik. Siap-siap ya. Ku daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam.
Baiklah adik-adik, sekarang tiba bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, siapkan amplop persembahannya dan tulis tanggal hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan syukur maupun yang belum sempat memberi. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan syukur kita akan diiringi dengan lagu dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Shalom adik-adik, di sini Kak Windy akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Namun sebelumnya Kak Windy mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu kita meskipun jarak jauh. Kakak tetap yakin dan percaya adik-adik semua pasti sama semangatnya ibadah dimanapun kita berada. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi, menemani, serta mengingatkan anak-anaknya untuk tetap selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Di sini kakak juga mengucapkan terima kasih banyak kepada liturgus kita yang sudah bertugas, yang tetap semangat dan setia dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan sekolah minggu kita. Dan tidak lupa juga, di sini Kak Windy bersama guru-guru sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 17 sampai 23 Oktober tahun 2021. Selamat ulang tahun! Adik-adik jangan lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan karena adik-adik telah ditambahkan usianya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak bosan-bosannya kakak di sini mengingatkan untuk kita semua tetap disiplin protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. Dimanapun kita berada, kita harus menerapkan 5M ini agar kita terhindar dari sakit penyakit maupun wabah COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Di sini kakak juga memohon bantuan kepada adik-adik semua dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk mendoakan teman-teman kita, saudara kita, dan juga keluarga kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, berbeban berat, maupun ada masalah. Mari kita doakan mereka bersama-sama agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sukacita, dan juga jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Karena kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dan selalu memberi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, di sini kakak juga ingin menginfokan
bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, Seksi Pelayanan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal telah melaksanakan ibadah tatap muka di gedung SHA setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa infokan ke kakak-kakak yang lain ya, maupun ke teman-teman yang lain. Baiklah adik-adik, sekian dulu ya pengumuman dari Kak Windy. Sekarang adik-adik persiapkan diri adik-adik untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Karena masa depan sungguh ada. Shalom adik-adik, kembali lagi di kelas besar. Terima kasih kepada adik-adik yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu online, tetapi semangat adik-adik sangat luar biasa. Baik adik-adik, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan mendengar sebagian dari firman Tuhan, Kak Cia mengundang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan judul Ku Diberi Kuasa. Dong untuk kita semua. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hari lepas hari ya Bapa, atas kesehatan dan napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan sekarang kami bersekolah minggu ya Bapa, kiranya Engkau sertai sekolah minggu kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, dan kami juga akan mau mendengarkan cerita dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan isi dari firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai pedoman di dalam hidup kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik semua. Minggu ini Kayola yang akan membacakan firman Tuhan untuk kita minggu ini. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan pada perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Shalom adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, seperti biasa Kak Cia mau pengantar dulu nih, dan mau kasih pertanyaan dulu ke adik-adik yang ada di rumah. Menurut adik-adik penting gak sih sebagai jemaat Kristen kita itu harus mempunyai gedung gereja? Kira-kira penting gak ya? Ada yang jawab penting, ada yang jawab gak begitu penting. Kira-kira kalau penting, kenapa ya kita harus mempunyai gedung gereja? Bagus adik-adik jawabannya semua. Salah satu alasannya yang pertama adalah kita jemaat Kristen dapat berkumpul menjadi satu dalam persekutuan bersama-sama di dalam gedung gereja. Gereja juga tempat untuk aman bila kita berkumpul bersama. Banyak aktivitas bisa dilakukan di gedung gereja, dan sebuah gedung gereja itu menarik orang lain untuk datang dan ikut berbakti beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik,
Apakah orang Kristen itu adik-adik hanya dapat berbakti atau beribadah cuman di gereja saja? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Jika tidak, contohnya apa ya adik-adik? Kita boleh beribadah atau berbakti di mana? Ya betul, kita boleh berbakti di luar gereja adik-adik. Contohnya di kolam pemancingan anugerah. Di situ kita pernah ya adik-adik beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan adik-adik. Jadi dimanapun kita berada, kita dapat beribadah dan berbakti kepada Tuhan Yesus. Asal hati kita beribadah hanya kepada Tuhan adik-adik. Sebelum masuk ke cerita, Kak Cia mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak atau tahu nggak bagaimana adik-adik itu merasakan kehadiran Tuhan di tengah adik-adik? Atau adik-adik merasakan bahwa adik-adik itu dekat dengan Tuhan? Atau adik-adik merasakan bahwa Tuhan itu lagi ada di dekat adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Bagus, jawaban adik-adik semua sangat bagus. Nah, kalau Kak Cia merasakan bahwa Kak Cia itu dekat dengan Tuhan Yesus, Kak Cia itu merasa di dalam diri Kak Cia itu ada damai sejahtera, terus Kak Cia juga mempunyai damai sukacita, terus Kak Cia juga mengerti isi dari firman Tuhan, dan juga Kak Cia merasai saling mengasihi antar sesama kita manusia dan sebagainya adik-adik. Baik adik-adik, cerita kita minggu lalu ada yang ingat tentang apa? Iya betul, kita menceritakan tentang kerinduan seorang Raja Daud. Raja Daud ini rindu sekali adik-adik membangun sebuah bait Allah untuk Tuhan. Walaupun usianya sudah sangat tua dan waktunya sudah sebentar lagi adik-adik. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah itu adik-adik, tetapi Tuhan menyuruh anaknya untuk membangun bait Allah tersebut. Masih ingat gak siapa nama anaknya Daud yang nantinya akan menggantikan Daud sebagai raja sekaligus memimpin atau membangun bait Allah nanti adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul, yaitu Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ini yang akan melaksanakan rencana dan tugas yang telah Tuhan kasih kepada Raja Salomo adik-adik. Kira-kira adik-adik penasaran gak bagaimana ya cara Raja Salomo itu menyelesaikan tugas yang sangat besar itu supaya terlaksana? Tapi sebelum cerita, Kak Cia masih mau mengenalkan sebuah kota yang mempunyai cerita menarik. Karena kota ini akan ada sangkut pautnya dengan cerita yang akan Kak Cia sampaikan. Kota ini berada di dekat pegunungan, itu sekitar 8 km dari kota Yerusalem. Itu tidak terlalu jauh adik-adik. Ada sebuah kota kecil yang bernama kota depannya G. Ada yang bisa nebak G? Kota itu bernama kota Gibeon. Nah, cerita menariknya adalah pada saat itu Yosua dengan bangsa Israel kan baru memasuki kota Kanaan, adik-adik. Dan di sana dia ada bertemu dengan orang-orang yang berpakaian cabik-cabik atau robek-robek, membawa roti yang sudah basi adik-adik. Jadi dia terlihat kayak kasihan adik-adik dan seolah-olah orang itu habis dari berpergian jauh atau orang yang dari jauh adik-adik. Sehingga pada saat itu orang yang bajunya robek-robek tadi minta bahwa kota kecil, kota Gibeon ini jangan dimusnahkan. Nah, terus akhirnya si Yosua ini percaya adik-adik, atau si Yosua ini kena tipu oleh orang-orang tadi. Karena Yosua tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Dan Yosua juga berjanji Yosua tidak akan memusnahkan kota itu. Setelah sudah berjanji, kemudian ketahuanlah bahwa kota mereka itu dekat sekali dengan kota Yerusalem itu adik-adik, atau negeri Kanaan itu adik-adik. Sehingga akhirnya si Yosua ini tidak dapat memusnahkan kota tersebut karena sudah berjanji.
Dan yang terjadi adalah orang-orang yang di sana dijadikan budak oleh orang Israel, tetapi kotanya tetap tidak dimusnahkan. Nah, terus ada lagi cerita menariknya, yaitu di kota Gibeon ini ada sebuah kemah suci yang dulunya dibuat oleh bangsa Israel juga di padang belantara. Nah, bangsa Israel itu sering membawa korban ke sana karena di situ ada sebuah mezbah yang dulunya dibuat oleh nenek moyang mereka yang ada di sana. Akan tetapi itu sudah dipindahkan oleh Raja Daud, yaitu tabut perjanjiannya yang dipindahkan oleh Raja Daud ke kota Yerusalem. Itu tadi cerita singkat tentang kota Gibeon ini, adik-adik. Nah, Salomo sudah menjadi raja waktu ayahnya masih hidup. Dan kemudian, tidak lama kemudian, Daud ini sudah menghembuskan napas terakhirnya. Jadi, Salomo memanggil para tua Israel untuk pergi ke kota Gibeon karena di sana ada sebuah mezbah Tuhan. Nah, pada waktu di perjalanan, ia mengenang atau flashback masa-masa lampau bangsa Israel dan bagaimana nenek moyang mereka berjalan di padang belantara dengan susah payah dan mengikuti pimpinan Tuhan, adik-adik. Nah, waktu Salomo dan orang-orangnya tiba di Gibeon, mereka mempersembahkan persembahan yang banyak untuk Tuhan, adik-adik. Nah, pada malam harinya, waktu Salomo ini masih tidur, ini masih di kota Gibeon ya. Waktu dia tidur, di situ Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpinya. Kira-kira Tuhan ngomong apa ya dengan Raja Salomo? Nah, adik-adik yang tadi sudah baca Alkitab pasti tahu. Kita ulang baca ya. Kita buka ulang nih di kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita baca cuman ayat yang kelima. Di situ Tuhan berkata, kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat kelima. 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Nah, ada tahu nggak apa sih yang Salomo minta pada saat itu? Kita baca lagi ayat yang ke-6 ya. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Baca lagi ayatnya yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Jadi di sini yang diminta oleh Salomo adalah hikmat, adik-adik. Jadi Tuhan ini tahu bahwa Salomo ini tidak meminta kekayaan atau meminta umur yang sangat panjang, tetapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, adik-adik. Pada saat dia terbangun, hati Salomo itu sungguh-sungguh dibesarkan waktu ia terbangun dari mimpinya. Dia semangat, adik-adik, untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah dikasihkan oleh Tuhan Allah, adik-adik. Setelah kembali dari Gibeon, Salomo ini lebih sering terlihat sedang mengamati rencana yang sudah ayahnya siapkan, mulai dari barang-barang yang sudah ayahnya kumpulkan, adik-adik. Dan pada saat itu, ia mengirimkan pesan juga kepada teman papahnya yang dulu. Dia adalah seorang raja juga, adik-adik, raja dari negeri Tirus yang bernama Raja Hiram. Salomo mengirimkan surat kepada Raja Hiram tersebut, adik-adik, untuk membantu dalam pembuatan bait Allah. Raja Salomo meminta Raja Hiram itu untuk mengirim
kayu-kayu aras dari hutan Libanon, adik-adik. Dan Raja Hiram juga sangat senang sekali membantu Salomo dan rakyat-rakyatnya pada saat itu. Dan juga ia juga mengizinkan untuk menebang pohon aras di Libanon dengan jumlah yang dibutuhkan. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Raja Salomo menghitung orang asing yang masih tertinggal dari bangsa-bangsa kafir di negeri Kanaan. Contohnya seperti penduduk di kota Gibeon. Ia mengirimkan mereka berkelompok terdiri dari 10.000 orang menuju ke pegunungan Gibeon, menuju ke pegunungan apa tadi? Pegunungan Libanon. Kemudian Raja Salomo juga meminta pada Raja Hiram untuk mencarikan seseorang yang ahli untuk mengerjakan emas dan perak, tembaga, dan juga besi, terus batu, kayu, dan juga kain-kainnya. Dan Raja Hiram pun menemukan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut, adik-adik. Ibu seorang Israel dari suku Naphtali dan ayahnya berasal dari suku Tirus, namanya Huram. Dia bersedia datang mengajar tukang-tukang bangunan dan mendampingi mereka sampai rencana itu selesai, adik-adik. Dan akhirnya pada tahun keempat pemerintahan Raja Salomo ini baru mulailah membangun bait Allah tersebut, adik-adik. Karena semuanya sudah disiapkan, adik-adik. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Waktu diperlukan untuk membangun bait Allah itu adalah 7 tahun lamanya. Baru selesailah pembangunan bait Allah itu, adik-adik. Semuanya tampak indah, adik-adik. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini adalah bangunan yang paling indah sekali di kota Yerusalem, adik-adik, dan sangat besar di seluruh negeri, adik-adik. Walaupun semuanya sudah terlihat indah dan juga terlihat cantik, tetapi masih ada yang kurang, adik-adik. Kira-kira apa ya yang kurang? Betul, yaitu tabut perjanjian, adik-adik. Jadi pada hari pentapbisan bait Allah itu, sudah diambang pintu. Terus mereka
membawa tabut perjanjian itu pada waktu Bait Allah ditabiskan. Dan pada hari itu juga rumah ibadah itu akan diresmikan dan didoakan adik-adik. Dan Salomo pun menyuruh tua-tua Israel, semua kepala suku dan semua pemimpin-pemimpin kelompok yang berkumpul di kota Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian itu adik-adik. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Dan mereka pun iman-iman dari tempat kudus itu. Pada saat acara itu mereka juga menaikkan puji-pujian dan diperdengarkan. Tiba-tiba ada sesuatu terjadi seperti yang terjadi waktu kemah suci didirikan, yaitu ada sebuah awan memenuhi rumah Allah pada saat itu, sehingga tidak seorang imam pun yang bisa berada di dalam. Dan Allah berkenan tinggal di dalam bait Allah yang dibangun untuknya, dan kemuliaan Tuhan pada saat itu hadir memenuhi bangunan itu melewati sebuah awan yang memenuhi bait Allah itu adik-adik. Raja memberkati semua orang yang datang untuk pentapisan bait Allah itu. Sesudah itu, ia berbalik menghadap mesbah itu dan ia sujud di hadapan Tuhan adik-adik dan juga berdoa kepada Tuhan. Setelah bertahun-tahun pembangunan itu sudah selesai, pada suatu malam sekali lagi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Salomo adik-adik, dan Tuhan berkata kepada Salomo, "Aku telah mendengarkan doamu. Aku akan memberikan apa yang kau minta daripadaku, dan aku sudah memilih dan menguduskan rumah ini. Jika engkau hidup seperti Daud ayahmu dan taat kepada suaraku, anakmu, cucu dan cicitmu akan menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi bila engkau dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan beribadah kepada Allah lain, aku akan membuang orang Israel dari negeri ini, dan rumahku ini yang kau dirikan akan dihancurkan sama sekali." Adik-adik, itu adalah sebuah janji dan sebuah peringatan dari Tuhan kepada Raja Salomo. Nah adik-adik, itu tadi cerita kita untuk minggu ini. Nah, Kak Cia punya pertanyaan nih untuk adik-adik untuk mendalami lagi cerita kita pada minggu ini adik-adik. Kak Cia mau tanya nih, bagaimana sih Raja Salomo dan orang-orang yang mentadbiskan bait Allah itu tahu bahwa Tuhan itu hadir di tengah mereka? Pasti adik-adik tahu nih yang sudah mendengarkan cerita Kak Cia dengan betul-betul. Bisa di-post ya videonya sambil mikir-mikir tuh, kira-kira bagaimana ya cara mereka tahu? Jawabannya adalah awan memenuhi ruangan bait Allah tersebut adik-adik. Dan kehadiran Allah pun muncul pada saat itu. Dan betapa bersukacitanya mereka karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan di tempat yang sudah mereka sediakan memang untuk Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan masih sama pada zaman ini adik-adik. Tuhan bersedia hadir jika kita berkumpul dengan sungguh-sungguh hanya untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Dia adik-adik. Seperti pada saat kita beribadah, saat kita bersekolah minggu adik-adik. Mungkin dalam gedung gereja yang indah atau gereja yang kecil dan sederhana, atau di sebuah rumah atau di sebuah hutan yang sudah Tuhan siapkan untuk persekutuan, Tuhan akan hadir adik-adik jika kita sendiri bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus mencari Dia dan menyembahnya dan mendengarkan firman-Nya.
Walau kita tidak bisa melihat awan kemuliaan Tuhan seperti orang Israel pada hari pentabisan Bait Allah, Tuhan memberikan kita Roh Kudus di hati kita sendiri. Kita semua ini punya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan melalui Roh Kudus ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, adik-adik. Dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Dan kita akan merasakan sukacita dan pengharapan saat Tuhan hadir dalam kebaktian kita pada hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam cerita ini apa sih yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita dengan tempat yang sudah kita benar-benar sediakan untuk Tuhan, dan kita juga akan menghormati kehadiran Tuhan, adik-adik. Dan ingat, kita juga harus menyembah Tuhan dengan sukacita dan sikap yang hormat. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Habakuk, yaitu di Perjanjian Lama. Kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 20. Berbunyi demikian, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Baik adik-adik, cerita kecil untuk minggu ini sampai di sini. Kita bakal lanjut. Kira-kira minggu depan bakal cerita tentang apa ya? Jadi tetap stay di Sekolah Minggu Gereja Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita minggu hari ini. Pastinya seru kan? Pastinya adik-adik yang ada di rumah paham semua adik-adik apa yang diceritakan pada minggu hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, Kacia mengundang adik-adik untuk menyanyi bersama satu lagu dulu dengan judul Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik diundang bangkit berdiri ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang
berdiri ya, karena kita mau menyebutkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang siap adik-adik. Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan kembali ke aktivitas masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Bapa. Tadi kami juga sudah membaca Alkitab Tuhan ya, dan tadi kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kecia. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar tadi Tuhan, tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di hati kami Tuhan, sehingga menjadi pedoman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu doa kami ini jauh dari kata sempurna ya Bapa, tetapi kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan mensempurnakan doa ini Tuhan, dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah semangat beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah online seksi pelayanan anak Jemaat GKI Bukit Tunggal. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Atas kebaikan-Mu, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada pada-Mu.
padamu atas semua rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Hanya padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Sebab ku percaya masa depanku ada padamu.